Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Rida, ketemu lagi dengan Miss VJ. Setelah kita mendiskusikan tentang the overall process of creating an instrument, today we are going to discuss adapting an instrument atau instrument adaptation. Di meeting sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau mau meneliti, yang pertama harus kita cari adalah variabelnya. Setelah kita ketemu variabelnya, kita cari konstruk dari variabel itu. Teori tentang variabel itu apa saja sih, begitu. Kalau sudah, kemudian kita cari practical definition atau definisi praktis tentang variabel tersebut. Kalau sudah ketemu, kalau kita mau design our own instrument, maka kita langsung membuat instrumennya, membuat soal-soalnya gitu. Tapi kalau kemudian sudah ada instrumen, jangan membuat sendiri, gitu ya. Kalau sudah ada instrumen gimana? Don't create it by yourself. Siapa sih kita jumawa gitu, udah ada orang buat instrumen, kita bilang, aku nggak suka, aku mau buat sendiri. No, we can't do that. Kalau sudah ada, yang bisa kita lakukan adalah apakah kita akan mengadopsi, atau mengadaptasi. Masih ingat syaratnya kalau kita mengadopsi itu apa? Yes, right. Kalau kita akan mengadopsi, itu syaratnya adalah bahwa konstruknya harus sama 100%. Konteksnya harus sama 100%. Jadi semuanya sama, yang mau kita ukur sama, kemudian karakteristik dari participants-nya juga sama, maka kita boleh mengadopsi. Kalau kita mengadopsi, kita langsung ambil 100% semua soal yang ada di instrumen sebelumnya, kemudian kita ambil data. Kalau sudah selesai ambil data, again, we should not do or evaluate the validity. What we need to do is only checking the reliability. Yang perlu dilakukan hanya mengecek reliabilitas saja. Sementara validitasnya kita ikut penghitungan dari si pembuat instrumen sebelumnya gitu. Itu kalau konstruknya sama 100%. Konstruknya sama Miss 100%. Oke, tapi partisipannya beda Miss. Oh, berarti kita tidak bisa mengadopsi kalau seperti itu. Kalau seperti itu, yang harus kita lakukan adalah mengadaptasi. Meskipun proses adaptasinya bisa jadi sekedar translation atau menerjemahkan, itu sudah disebut sebagai proses adaptasi. Selain menerjemahkan, apa sih Miss proses adaptasi itu? Oh, ada 3 proses adaptasi ya. Yang pertama adalah penambahan, ya. Kalau dirasa konstruknya itu ada yang beda dan ada penambahan konstruk, maka kita perlu menambahkan item. Ada juga penghilangan atau pengurangan, deletion. Jadi dari instrumen sebelumnya itu mengukur tentang motivasi secara umum, baik intrinsik maupun extrinsic motivation. Tapi untuk riset saya hanya akan meneliti tentang intrinsic motivation. Kalau seperti itu berarti yang ekstrinsik kita buang semua, kita hanya ambil yang intrinsik. Begitu. Atau misalnya kita akan mencari data tentang efficacy, speaking efficacy. Sementara instrumen yang sebelumnya itu ada tidak hanya speaking efficacy, ada speaking efficacy, reading efficacy, writing efficacy, dan listening efficacy.
maka yang 3 itu harus kita buang, atau ini yang disebut sebagai deletion gitu. Tapi kita nggak mau delete, kita nggak mau add, miss, oke, boleh. Terus apa dong? Kita cuman mau translation, boleh, seperti itu boleh gitu. Ini semua adalah proses adaptasi instrumen. Kalau sudah diadaptasi, ya, kalau sudah diadaptasi, kita ketemu items yang dipakai, yang akan dipakai. Misalnya tadinya ada 40 soal, tapi ada pengurangan, jadi hanya 10 soal. Jadi kita bisa bilang, instrumen saya hanya 10, karena saya mengadaptasi dari instrumen si A, Jeremy misalnya. Karena saya mengadaptasi instrumennya Jeremy, tapi saya tidak menggunakan 30 soal, karena itu di luar dari tujuan penelitian saya, di luar dari konstruk yang saya pakai. Boleh seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini berarti langsung ke data collection. Ambil data. Seperti proses yang di sini. Gitu. Ya. Setelah data collection sama seperti yang tadi. Yang kita cari adalah reliabilitasnya saja. Data collection dari semua tujuan dari pengambilan data adalah memperoleh data. Once kita peroleh data, pekerjaan kita untuk membuat instrumen ya sudah selesai kalau untuk penelitian kuantitatif. Kalau untuk penelitian kualitatif, setelah ambil data, bisa jadi kita perlu membuat instrumen yang lainnya. Misalnya kita harus membuat instrumen pengkodeannya atau coding schema atau observation schema or things like that. Jadi itu bedanya antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dari sisi instrumen yang harus kita buat. Oke, begitu ya. Silahkan praktek untuk mengadaptasi instrumen. Ingat, kita hanya mengadaptasi jika konstruk dan konteksnya tidak sama persis 100%. Begitu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.